Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ekonomi makro kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peran pemerintah dalam pembangunan industri kecil kerajinan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ina Novita Sapitri dengan NIM 2108 1020 1069 sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok 2. Anggota kelompok kami yang pertama Astrid Yohana Putri dengan NIM 2108 1020 1207. Yang kedua Arti Adelia Kiranti dengan NIM 2108 20 1212. Yang ketiga Dita Fauziah Nugraheni dengan NIM 2108 10 20 10 39. Yang keempat saya sendiri Ina Novita Sapitri dengan NIM 2108 10 20 10 69. Kelima Nurika Khoiriah dengan NIM 2108 10 20 12 47. Yang keenam 20 11 51. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yang pertama yakni pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, pembahasan yang mencakup kendala pengrajin dalam pengembangan industri kecil dan peran pemerintah dalam industri kecil kerajinan. Yang ketiga, penutup yang berisi kesimpulan. Untuk poin pertama, pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah akan dijelaskan oleh Dita. Kepada Dita, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan pendahuluan dengan subbab latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang berisi sebagai berikut. Sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kokoh di bidang industri, pemerintah berupaya keras mengisi bagian-bagian industri yang belum sepenuhnya dapat dikuasai. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Industri kecil kerajinan yang bisa menghasilkan barang yang bernilai lebih tinggi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur. Next. Dengan terbatasnya modal dan minimnya pengetahuan para pengusaha kecil terhadap pemasaran produknya akan menghambat produktivitas dari faktor-faktor produksi industri kecil. Di samping permodalan, kendala lain berkaitan dengan akses pasar dan juga tempat berusaha atau lokasi, akses terhadap teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengambilan kebijaksanaan oleh pemerintah. Perlu dipahami bahwa tujuan akhir dari usaha ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalangan bawah yang kurang beruntung pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Next. Di sini ada pembahasan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ini berisi yang pertama, apa kendala yang dihadapi pengrajin industri kecil kerajinan dalam pengembangannya? Yang kedua, bagaimana peranan pemerintah dalam pengembangan industri kecil kerajinan? Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita. Mohon maaf, untuk kelompok teman 2 udah bisa nge-record? Sudah Pak, ini proses record. Oke, thank you. Terima kasih kepada Dita. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi mahasiswa akan dijelaskan oleh Arti. Kepada Arti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu penelitian dilakukan agar pengrajin industri kerajinan bisa berkembang. Yang kedua, penelitian dilakukan guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi industri. Yang ketiga, penelitian dilakukan guna mengetahui apa itu industri kecil kerajinan. Dan yang keempat, penelitian dilakukan guna mengetahui hukum industri kecil kerajinan. Dan yang terakhir, penelitian dilakukan guna mengetahui besarnya pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk agar dapat bersaing usaha kerajinan industri. Next.
Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu penelitian ini di samping sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan, menerapkan, dan memperdalam pemahaman penulis terhadap teori orientasi produk, inovasi produk, dan keunggulan bersaing yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan karir di masa depan. Next. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arti. Selanjutnya, materi tentang manfaat penelitian bagi instansi pendidikan dan perusahaan akan dijelaskan oleh Nurika. Kepada Nurika, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat penelitian bagi instansi pendidikan, yaitu Universitas Negeri Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan referensi hasil-hasil penelitian yang telah ada yang nantinya akan berguna bagi pembaca dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Next. Nah, selanjutnya, manfaat bagi perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing. Perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan perusahaan kerajinan industri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi pembahasan tentang kendala pengrajin dalam pengembangan industri kecil akan dijelaskan oleh Astrid. Kepada Astrid, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala pengrajin dalam pengembangan industri kecil. Yang pertama ada modal. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Salah satu permasalahan yang sering terjadi atau dihadapi oleh khususnya industri kecil adalah kekurangan modal. Kurangnya modal merupakan faktor utama yang sering dihadapi oleh pengrajin. Yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia. Kendala selanjutnya adalah kurangnya alih teknologi dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang sudah dikatakan tadi, jika sebagian besar pengrajin kurang mampu untuk berinovasi dalam memproduksi tersebut, sumber daya manusia yang terampil dan profesional akan menghasilkan hasil produktivitas yang berkualitas sehingga banyak diminati dan berpengaruh terhadap usaha itu sendiri. Yang ketiga ada iklim dan cuaca. Cuaca sangatlah penting untuk produktivitas kerajinan karena proses pengeringan sebelum pembakaran ini membutuhkan cahaya dari matahari agar kuat dan tidak retak ketika pembakaran. Jika intensitas cahaya tidak stabil atau dalam kata lain saat musim penghujan, maka proses pembuatan akan terhambat. Lalu yang keempat ada teknologi. Pengrajin kecil biasanya masih menggunakan teknologi tradisional seperti mesin atau alat-alat yang sudah tua. Atau alat yang mereka gunakan bukan alat canggih yang modern seperti sekarang. Hal ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi yang dihasilkan, namun juga membuat rendahnya kualitas produk yang dibuat. Lalu yang terakhir ada pemasaran. Merupakan unit usaha keluarga, yang mana jaringan usaha yang dimilikinya sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasarnya masih rendah. Jika dengan jumlah produksi, barang yang dihasilkan jumlahnya terbatas, menjadikan hal ini menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pengrajinan kecil tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Astrid. Selanjutnya materi tentang pembahasan tentang peranan pemerintah dalam industri kecil kerajinan yang akan dijelaskan oleh Titus. Kepada Titus, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan peranan pemerintah dalam industri kecil pengrajin. Yang pertama ada pelatihan. Pelatihan diterapkan pemerintah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Dan yang kedua untuk
mengembangkan dan meningkatkan keahlian yang dimiliki. Kemudian ada yang kedua, yaitu promosi, yaitu untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk hasil industri kecil kerajinan. Kemudian yang ketiga ada magang. Magang untuk mendapatkan exposure tingkat awal ke industri atau bidang tertentu. Kemudian yang keempat ada pameran, yaitu untuk media komunikasi melalui karya seni dan untuk promosi karya seni. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Titus. Yang terakhir, penutup kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan kelompok kami. Kesimpulannya, dalam pengembangan industri kecil pengrajin di Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Misalnya, kurangnya modal, tidak adanya sumber daya alam, dan manusia, keterbatasan teknologi, serta jaringan pemasaran yang ada. Hambatan tersebut membuat perkembangan industri menjadi terhambat. Mengingat industri skala besar maupun kecil menjadi salah satu faktor yang menentukan kemajuan ekonomi suatu negara. Peran pemerintah untuk membantu mengembangkan sektor industri ini sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan yang telah disebutkan tadi. Salah satu bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan industri kecil, misalnya mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan dan perkembangan industri dalam negeri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.